Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Kembali satu seri khotbah yang luar biasa, Covenant House, saudara. Yaitu supaya sungguh-sungguh 1 bulan ini kita mengalami satu berkat yang luar biasa dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, saudara. Yaitu apa? Keluarga yang mengalami perjanjian-perjanjian Tuhan digenapi. Sungguh-sungguh janji-janji Tuhan digenapi dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Ngalami janji Tuhan, ngalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sampai orang bisa lihat Tuhan ada dalam keluargamu. Sampai orang bisa lihat kasih karunia Tuhan, covenant, janji Tuhan digenapi dalam keluarga saudara. Kita sudah belajar sesi 1, 2, 3. Saudara, sekarang sesi yang keempat, saudara. Yang the family project, we build together, atau proyek keluarga. Ada satu proyek keluarga, yaitu kita membangun bersama-sama. Dalam keluarga membangun bersama-sama. Saya percaya itu adalah perintah daripada Tuhan, supaya kita mengalami perjanjian Tuhan dalam keluarga kita. Yaitu dalam keluarga semua membangun bersama-sama. Suami ikut membangun keluarganya, istri ikut membangun rumah tangganya, saudara, termasuk anak-anak ikut berperan, apalagi setelah besar ikut membangun keluarganya, sehingga membangun keluarga, bahkan keluarga besar yang sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Rumah dan rumah tangga sama atau beda, saudara? Halo, rumah dan rumah tangga sama atau beda, saudara? Beda, saudara. Ya, rumah bangunan itu, saudara. Kalau rumah tangga ya keluarga kita, family kita, saudara, betul, saudara. Beda, rumah dan rumah tangga itu beda. Kalau rumah, saudara bisa beli. Saudara bisa beli rumah yang kecil, yang sedang, yang besar. Saudara asal punya uangnya bisa beli. Sangat besar, saudara punya uangnya bisa beli rumah sangat besar. Tapi yang namanya rumah tangga nggak bisa dibeli, saudara. Oh, beli rumah tangga sukses dan bahagia. Nggak ada, saudara. Nggak bisa dibeli, nggak ada yang jual. Karena nggak mungkin. Rumah tangga tidak dibeli, tapi dibangun. Dibangun, 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 dibangun. Dengar sekali lagi. Ya, rumah saudara bisa beli. Saudara punya uang, saudara bisa beli. Rumah seperti apapun, ada uangnya bisa beli. Tapi sekali lagi, yang namanya rumah tangga sukses dan bahagia tidak bisa dibeli. Bisanya apa? Dibangun, 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 dibangun. Ya, katakan saudara, keluarga bisa dibeli. Oh sorry, rumah bisa dibeli. Ayo 1, 2, 3. Rumah tangga tidak bisa dibeli. Rumah tangga harus dibangun bersama. Diulangi sekali lagi ya. Rumah bisa dibeli. Rumah tangga harus dibangun. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi harus dibangun. Mazmur 127 ayat 1a. Nyanyian siara Salomo, saudara. Salomo itu raja, kaya, sukses, luar biasa. Dia berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, saudara, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Di sini ada kata-kata, jika bukan Tuhan membangun rumah, termasuk rumah tangga, saudara, ya, bisa sia-sia. Tapi ada perkataan orang yang membangunnya. Jadi sebetulnya ini sedang bicara dua-dua. Satu, ya, orangnya membangun, lalu dengan pertolongan Tuhan, saudara, maka orang itu akan sukses dan bahagia, saudara. Ya, membangun, orangnya dulu membangun, saudara, lalu dengan pertolongan Tuhan. Jadi tanpa pertolongan Tuhan, dikatakan Salomo bisa sia-sia. Tapi saudara ingat, saudara, ya, kalau kita hanya mengandalkan Tuhan saja, tanpa kita tidak mau membangun keluarga kita, Tuhan juga tidak mau menolong kita, Tuhan juga tidak mau memberkati kita. Tuhan ingin kita bangun dengan tuntunan Tuhan, kita bangun dengan pertolongan Tuhan, kita bangun dengan berkat Tuhan, sehingga keluarga yang sukses dan bahagia itu bisa tercapai, dan itu bisa mengalami sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Jadi
harus membangun. Tapi ditambah kedua dengan pertolongan Tuhan. Membangun dengan pertolongan Tuhan, saudara. Tanpa itu seringkali kita bisa gagal. Dulu saya pernah mengalami, saudara, karena merasa orang tua kaya, nggak butuh Tuhan, bangun hidup saya, bangun keluarga, nggak mungkin bisa terjadi, tapi Tuhan bisa tolong. Tapi sekali lagi dua-dua kita ada langkah untuk membangun. Tanpa ada langkah membangun, nggak akan bisa, saudara. Langkah sesuatu yang sangat penting. Bangun terus, bangun terus, bangun terus, saudara. Saya ingin tanya pada saudara saat ini, ajak buka hati. Saudara itu selama ini berusaha membangun ya keluarga saudara atau tidak? Berusaha membangun rumah tangga saudara atau tidak? Kadang-kadang orang itu nggak terpikirkan untuk bangun rumah tangga. Sudah menikah, yang penting sudah menikah, keluarga jalan saja. Bahwa sudah jadi, nggak bisa, saudara. Dalam rumah tangga itu nggak bisa hanya sekedar jalan saja. Oh sudah ya bangun sudah ada rumah tangganya. Rumah tangga itu harus dibangun, rumah tangga itu harus diperjuangkan, rumah tangga itu harus dijaga, rumah tangga itu harus diusahakan sungguh-sungguh. Sampai kadang-kadang harus korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, sudah kadang-kadang korban perasaan. Ada usaha, ada perjuangan. Oh, memperjuangkan keluarganya, dijaga, diperjuangkan, berani korban. Barulah rumah tangga itu bisa terus berjalan semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Rumah tanggamu semakin baik. Gak bisa asa saja. Apa semuanya saja, saudara. Apapun, saudara. Kalau dibiarkan itu bukan makin baik. Dibiarkan itu akan makin rusak. Kalau saudara beli rumah, saudara ya, saudara luar biasa sekali, tamannya luar biasa sekali, saudara, gedungnya luar biasa sekali, saudara. Saudaranya pakai, dibiarkan nggak pernah dirawat, saya jamin taman saudaranya 1, 2, 3 bulan sudah kacau. Tamannya sudah nggak seindah dulu, betul? Harus dirawat, harus dijaga, harus diperbaiki. Bila panggilkan lagi tukang taman yang lebih ahli lagi, yang lebih itu lagi, makin lama makin baik, makin lama makin baik. Rumah kalau tidak dirawat makin lama makin rusak, catnya makin rusak, makin bocor dan macam-macam. Harus ada perawatan terus menerus, terus menerus, terus menerus seumur hidup saudara. Baru rumah tangga itu baik. Saja saudara cek, mungkin saudara ya pokok jalan saja. Gak ada perjuangan khusus hari ini. Tuhan sedang bikin saudara supaya keluarga saudara, rumah tangga saudara mengalami perjanjian Tuhan yang digenapi senantiasa. Wonders digenapi senantiasa. Bangun keluarga, ada perjuangan. Banyak orang itu saudara saat mau menikah diperjuangkan luar biasa sekali, saudara. Tadi saya cari di media ada pernikahan, saudara, itu lihat saudara, sampai supaya semewahnya saudara dipersiapkan lama, dibiayai banyak. Saya kaget 4 miliar itu juta ya, juta ini ya, ya 4 juta bunga dipakai untuk supaya wah luar biasa di Qatar, saudara. Itu persiapannya seperti apa, biayanya berapa, saudara? Luar biasa, sukses. Orang akan berkata sukses. Pernikahannya sukses, luar biasa. Tapi satu yang saya mau tanya adalah saudara, kira-kira rumah tangganya sukses gak? Kira-kira rumah tangganya sukses gak? Belum tentu, tergantung. Ya, pernikahannya bisa sukses, rumah tangganya belum tentu sukses. Karena banyak orang waktu mau menikah, wah berani bayar harga. Oh berapa bulan sebelumnya dipersiapkan semuanya, semua yang terbaik ini dan macam-macam untuk nanti pestanya, untuk pakaiannya, untuk acaranya, wah untuk mungkin ya semuanya dipersiapkan luar biasa, artisnya dan macam-macam. Kalau ini bunganya luar biasa, kagum sukses. Tapi sekali lagi banyak orang setelah menikah ya selesai, tidak ada usaha bangun keluarga, rumah tangganya. Hanya dari kemudian makin lupa, makin lama makin tidak bahagia, makin lama makin tidak baik. Saya ajak saudara buka hati. Mungkin waktu saudara menikah, saudara berjuang,
bayar harga luar biasa. Itu hanya untuk 3 jam. Tapi pernikahan yang puluhan tahun, yang sekian lama, saudara sediakan enggak? Waktu saudara, tenaga saudara, dana saudara untuk membangun rumah tangga saudara supaya makin baik, supaya makin baik, supaya makin baik, supaya makin baik. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, saudara, pesan pertama, bangunlah rumah tangga saudara dengan sungguh-sungguh. Selama masih ada sungguh-sungguh, baik suami berusaha bangun keluarga, rela korban waktu, tenaga, perasaan dan semuanya. Istri juga, bahkan anak-anak ya juga berusaha, apalagi anak-anak yang sudah besar. Saya percaya kalau dilakukan akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya mau beri contoh karena belum lama baru merayakan ulang tahun ke-50, saudara. 50 tahun yang lalu saya merayakan pernikahan saya. Lah ini saudara, sudah lihat ya saudara ya. Kalau saya lihat ini saya terkenang. Ini pacarku zaman dulu. Akhirnya menikah. Pertama ketemu dia deg-degan gitu saudara. Akhirnya menikah luar biasa. Pasti persiapkan luar biasa. Ini rambut saya gondrong karena dulu gundul saudara. Balas dendam gitu saudara. Senang sekali saudara. Ya itu 50 tahun yang lalu. Sekarang saya bisa merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50. Saya mau tanya saudara, kira-kira ya asal jalan saja atau dijaga rumahnya, dijaga pernikahannya, diperjuangkan, dibangun yang baik, rumah tangganya, diusahakan, dijaga, korban waktu, korban perasaan, korban tenaga, oh macam-macam saudara. Kalau tidak dijaga nggak mungkin saya bisa merayakan ke-50 tahun. Karena dijaga, diusahakan, diperjuangkan, terus saudara, barulah pernikahan itu bisa terus ya eksis, bahkan lebih baik, lebih rukun, lebih matang, lebih dewasa, lebih bahagia, lebih memuliakan Tuhan. Betul? Jadi saya ajak sekali lagi tangkap, ayo bangun keluargamu. Jadi jangan asal hidup bersama, tapi membangun bersama. Saya ulangi ya. Jangan aja dalam pernikahan jangan sekedar hidup bersama. Sekalipun kemana-mana lundung-lundung bersamalah. Tapi jangan hanya itu saja. Bangun bersama-sama. Usahakan bersama-sama. Perjuangkan bersama-sama. Semuanya mau korban untuk kesuksesan rumah tangga. Dan saudara akan lihat. Ya perjanjian Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami kasih karunia. Saudara mengalami anugerah. Dan luar biasa. Nah bagaimana cara suami istri bisa membangun rumah tangga bersama-sama, saudara? Yang pertama, suami istri harus mempunyai visi yang jelas. Kalau bahasa sederhananya, saudara, harus punya tujuan yang jelas, harus punya goal yang jelas. Kalau enggak jelas, kadang-kadang nanti akan jadi ribut, saudara. Karena misalnya lah, yang suami inginnya anaknya 6 gitu saudara. Isinya 1, paling banyak 2 saja. Belum punya perjanjian awalnya atau saudara, betul enggak? Setelah menikah kadang-kadang bisa ribut. Yang satu ingin jadi pengusaha, yang satu ingin jadi hamba Tuhan. Enggak ada tujuan nanti membangun keluarga seperti apa saudara. Kadang-kadang bisa salah paham, terus bisa ribut. Tapi kalau rumah tangga sudah ada pembicaraan, pemikiran bersama. Wah, kita mau membangun keluarga yang cinta Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan, yang berkenan, yang dipakai oleh Tuhan. Maka dalam segala langkah, dalam setiap masalah, kita akan sudah punya kesepakatan, punya arah yang lebih mudah lagi. Oh, mungkin keluarga pejabat, kita tetap saja. Karena ini ya antar keluarga pejabat, rindu kita bangun. Ini rumah tangga, keluarga pejabat, anak-anaknya juga arahnya ke situ semua saudara. Itu akan lebih mudah lagi berjalan dengan baik. Ada visi, ada ketetapan, ada goalnya, ada tujuannya saudara. Dan terus itu dijabarkan sebagai satu nafas kehidupan dalam rumah tangganya. Sering diceritakan, sering dipikirkan, sering dibicarakan bersama-sama. Yang membangun keluarga seperti ini. Dan itu akan terus mengalami kasih karunia yang luar biasa. Anak-anak akan mendengar, anak-anak akan diajak berkir itu. Akhirnya akan mencapai sesuatu yang luar biasa. Terus itu jadi nafas
kehidupan, saudara. Saya beri contoh ya tentang Yosua, saudara. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi keluarga rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Saja saudara lihat contoh ya. Yosua itu luar biasa sekali. Dulu bantu Musa. Nah akhirnya dia diberi oleh Tuhan gantikan Musa, saudara. Dia teguh, saudara. Dia dipakai luar biasa. Pada masa tuanya dia kumpulkan rakyatnya. Dia berkata, ayo kita sungguh-sungguh cari bangsa yang cinta Tuhan, hanya menyembah Tuhan. Jangan sampai nyembah lagi banyak berhala seperti beberapa nenek moyang kita, sehingga mengalami bencana, sehingga mengalami kehancuran. Ya, mari kita komitmen, kita hanya beribadah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan dia berkata, kalau sampai ada yang tidak mau, aku tetap komitmen. Aku dan keluargaku tetap ibadah pada Tuhan. Aku dan keluargaku tetap setia pada Tuhan. Aku dan keluargaku selama-lamanya ibadah pada Tuhan. Itu ada goal yang ditetapkan oleh Yosua. Kami akan menjadi keluarga yang setia pada Tuhan. Kami akan menjadi keluarga yang taat pada Tuhan. Kami akan bangun keluarga yang sungguh-sungguh terus sampai akhir percaya, setia, berkenan pada Tuhan. Sehingga itu sudah sepakatan, maka istrinya akan terus mengarah ke situ, anak-anaknya juga ke situ. Maka saudara lihat, dia menjadi orang yang tangguh karena punya keluarga yang tangguh. Karena sudah ada sepakat, ada deklarasi, ada komitmen yang dicanangkan terus. Kalau saudara punya itu, akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya dengar ya Billy Graham, dia termasuk penginjil yang paling top di seluruh dunia pada zaman hidupnya. Nah di kisah itu diceritakan saudara, dia dan istrinya itu beda. Dia sudah komitmen untuk membangun keluarga yang dipakai oleh Tuhan. Lalu saudara Billy Graham terus dia menginjil sesuai dengan panggilan Tuhan. Waktunya habis banyak dipakai ya untuk beritakan Injil. Istrinya beda, istrinya ngurusi rumah tangganya, istrinya ngurusi semua kebutuhan dalam keluarganya. Saudara, dua yang berbeda tapi sepakat satu keputusan. Keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk beritakan firman, untuk beritakan Injil. Kalau orang lihat kelihatannya Billy Graham hebat, dia penginjil, tapi jangan lupa di balik itu ada istrinya yang bergabung dalam satu visi itu, yang menunjang Billy Graham, sehingga urusan keluarga, urusan yang lain sudah ada yang membackup, sehingga bisa sukses. Suksesnya Billy Graham juga karena suksesnya istrinya. Sepakat bangun keluarga seperti ini. Dan kalau saudara ya bisa renungkan, itu sepakat yang luar biasa, sehingga mereka berjalan bersama. Saya ngalami juga toh saudara, betul enggak? Karena saya dipanggil oleh Tuhan untuk jadi gembala sidang. Kalau Billy Graham tadi penginjil keliling kemana-mana, saya gembala sidang. Karena sudah ada sepakat bersama istri saya. Kita keluarga yang percaya pada Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membalas cinta kasih Tuhan, saudara. Sehingga bagi kita enak. Sebab kalau enggak selalu akan bisa jadi ribut, saudara. Wah, istri gak bisa terima, sudah punya pabrik enak-enak, kok ditinggal loh, gimana macam-macam saudara. Iya, tapi sekali lagi, ya saya bisa karena sudah ada tadi goal rumah tangga yang ingin kita bangun. Keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang dipakai oleh Tuhan. Anak-anak juga bertumbuh seperti itu saudara. Pak Jo sempat dulu pertama kali salah paham. Karena saya tinggalkan pabrik, dia waktu masih muda, dia ingin besok jadi pengusaha. Gara-gara saya tinggalkan perusahaan, ya melayani sepenuh waktu, perusahaannya hilang. Dia pernah kecewa, harusnya kan itu besok jadi milikku, warisan aku punya. Ya pabrik, sekarang gara panggil, saudara, enggak. Tapi sekali lagi, karena sudah jadi satu sepakatan, dan Tuhan sudah menyerahkan, Tuhan bicara sendiri dengan Pak Jo. Hanya dia saya menerima, bahkan dia sudah karena keluarga, keluarga saya hamba Tuhan, ya sudah. Dari akhirnya malah buka hati, dia sendiri serahkan hidupnya pada Tuhan, dia sendiri dipakai oleh Tuhan, sama. Karena apa?
sudah ada goal yang sama. Tidak semua dipanggil jadi gembala sidang ya saudara, tapi saudara bisa ambil apa yang Tuhan rencanakan, keinginan bersama. Mungkin ada tadi jadi keluarga pejabat yang terus berprestasi, pengabdian yang luar biasa. Mungkin ada keluarga dokter gigi, itu saudara, itu sudah jadi atmosfernya, semua mengarahnya ke sana saudara. Jadi arahnya sudah baik saudara. Iya, saya percaya itu pertama, ada visinya, ada goalnya yang dideklarasikan, yang dicapai, dan dari berkat yang luar biasa. Boleh beda ya, tapi saling melengkapi karena ada satu tujuan, satu goal yang sama. Lalu kedua saudara, menanggalkan egonya. Menanggal apa saudara? Ego. Sudah punya visi, tetap yang penting egonya. Setiap orang itu kadang-kadang punya pikiran pandangan sendiri, punya keinginan sendiri yang kadang-kadang bisa benturan saudara. Ya, harus berani saudara, patahkan egonya sendiri untuk bisa saling menyesuaikan satu dengan yang lain, baru bisa juga berjalan bersama-sama saudara. Sama juga kalau bangun rumah, kalau ada pasangan yang sedang bangun rumah, dulu pernah, sekarang sedang, atau nantinya. Seringkali suami dan istri ya keinginannya sama atau beda? Sering beda. Suami ingin nanti catnya ini, nanti di rumah ada ini sesuai dengan kesukaannya dia. Wah, nanti di rumah ada ini. Istrinya mungkin beda lagi saudara. Wah, dapurnya harus besar. Wah, harus ini. Ya, kebutuhannya sang istri bisa beda atau saudara? Betul nggak saudara? Kalau semua tetap egonya, enggak. Yang penting aku butuhnya harus ada ini, tetap harus ini. Suaminya, enggak. Yang penting aku sukanya ini, nanti tetap ini. Bubar. Sekalipun diberkati Tuhan mau bangun rumah, tapi malah bertengkar. Betul enggak? Harus bisa hancurkan, kalahkan egonya masing-masing. Nomor satukan Tuhan, nomor satukan rumah. Jadi jangan pokok aku gini, ya harus uruti. Jangan, ya supaya aku puas harus gini. Satunya soal, jangan pokok aku supaya senang puas harus gini, jangan. Yang digolkan apa? Demi keluarganya itu sukses. Ini untuk keluarga kita tetap bersatu, keluarga kita tetap berkembang, keluarga kita bahagia. Nah, saudara, kalahkan ya egonya masing-masing, dan saudara akan terus bangun rumah tangga, bangun kehidupan yang luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Filipi 2 ayat 2 dan 4. Karena itu sempurnalah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara lihat ya, dikatakan dengan tidak mencari kepentingan diri, ya kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, supaya bisa bersatu. Tadi saudara, ya tidak mencari keuntungan sendiri saja. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi apa saudara, kepentingan orang lain juga, khususnya kepentingan bersama. Sekali lagi, kepentingan bersama. Bukan aku yang menang, bukan kau yang menang, tapi keluarga kita yang menang, keluarga kita yang berhasil, keluarga kita yang kokoh, keluarga kita yang bahagia. Saudara, patahkan egonya saudara. Kalau enggak bisa. Saya dengar juga satu kisah ilustrasi saudara. Satu kali ya saudara, ada perayaan lah, dianggap saja perayaan pernikahan. Setelah sekian lama, mungkin 10, 20, 25 tahun, saling ingin beri kado gitu saudara. Ya, suami mikir kado apa ya yang baik aku berikan pada istri. Istrinya juga mikir kado apa ya yang kira-kira bisa baik untuk suamiku saudara. Lalu istrinya mulai mikir, perhatikan kesukaannya suami itu apa saudara. Dia mikir, lalu dia ingat suaminya itu punya jam, ada rantainya, jam-jaman dulu saudara. Itu jam ada rantainya besar, rantainya jelek, sudah karatan. Dia pikir, ya apa, aku akan berikan ya rantai jamnya.
Karena itu jam kesukaan suamiku. Pasti dia senang. Karena rantainya yang baru gitu saudara. Lalu dia ambil inisiatif saudara. Ya, beli untuk itu saudara. Lalu yang berikutnya suaminya juga mikir. Istriku tuh rambutnya panjang. Sampai di bawah saudara. Wah, dia selalu mikir sisir yang pas. Sisir yang bagus. Sehingga bisa ya nyisir dengan baik sekali saudara. Lalu setelah itu mereka sungguh-sungguh berjuang. Istrinya berjuang saudara. Bisa belikan rantai jam suaminya yang itu jadi kesukaan suami. Istrinya belikan sisir yang itu jadi kesukaan istrinya gitu saudara. Setelah sungguh-sungguh sama-sama beri kado. Kadonya dibuka saudara. Waktu kadonya dibuka pertama istrinya saudara. Kado suaminya buka kado istrinya. Isinya apa tadi? Isinya apa? Rantai jam saudara. Dia kaget. Dek, kenapa? Lo jamnya didol untuk beri sisir tadi saudara. Ini jamnya dijual tapi masa dikasih rantai jamnya saudara. Isinya buka. Dia kaget. Dikasih kado apa istrinya? Sisir yang mahal. Dia kaget. Kenapa? Rambutnya dipotong dijual untuk beli rantainya tadi saudara. Jadi dua-dua itu bingung saudara. Ya berikan sesuatu yang pikir itu akan dibutuhkan. Tapi ternyata malah barangnya sudah gak ada semua. Mereka kaget tapi mereka tertawa. Tapi justru itulah hanya timbul cinta antara mereka. Sungguh-sungguh dua-dua tidak egois. Dua-dua ingin menyenangkan pasangannya. Sekalipun barangnya tidak ada. Tapi cintanya ada. Cintanya malah berkembang. Cintanya malah luar biasa. Membuat keluarga itu lebih cinta. Lebih harmonis. Kenapa? Kalahkan ego. Saya mau ajak setiap saudara. Ada orang kalau memberi itu kesukaannya dia loh. Dan bukan kesukaannya yang mau diberi loh. Istri kadang-kadang berikan ya suaminya apa misalnya. Wah ini senyapek, bisa dipaksa suaminya. Belikan ini pokoknya. Ini bagus, ini bagus. Padahal suaminya mungkin gak suka. Itu ego. Yo, pada anak yang gitu tuh kadang-kadang saudara. Kita beri yang kita suka. Tapi sebetulnya harus yang jadi berkat. Bagi keluarga kita. Pasangan kita. Juga jangan menangan-menangan sendiri. Kadang-kadang merasa aku yang benar terus. Itu wah nuntut harus gini, harus gini. Itu ego semua itu. Ada satu saya ingat juga ya contoh ilustrasi yang baik sekali saudara. Satu kali ada seorang bapak saudara. Ya tapi yang pasti bukan Pak Rangga gitu saudara. Yang pasti bukan Pak Rangga. Datang pada dokter saudara. Dokter itu dokter spesialis tapi juga apa ya konselor bisa untuk konseling. Ya datang bapak ini. Ya Pak dokter. Oh tolong aku ya. Istriku itu ya kalau aku ajak bicara itu diem saja. Aku tidak dianggap gitu saudara. Dia ya jengkel. Dia marah. Dia benci-benci saudara. Lalu ditanya sama. Kok wis guyu tuh. Pokok kalau diajak bicara gitu saudara. Itu gak ajak bicara. Diajak bicara saudara gak nganggep gitu saudara. Lalu suaminya nambahi. Apa istri saya budek ya? Nah, ngomong gitu saudara. Loh apa? Budek ya? Ya dokter ya ya enggak tahu. Ya mungkin saja. Kalau budek kan ya memang dipanggil gak dengar toh. Betul toh? Coba dicek. Istrimu itu budek apa enggak? Jadi nanti pulang coba dicek ya. Budeknya budek. Ya 4 meter. Apa 3 meter, atau 2 meter, atau 1 meter. Maksudnya 4 meter itu sudah dengar. Ya saudara. Ya 2-3 meter baru dengar. 2 baru dengar. 1 baru 4 meter enggak dengar. Coba dites gitu ya. Nanti baru aku kasih obat. Karena obatnya beda. Obatnya kalau budek 4 meter dengan budek 1 meter obatnya beda. 1 meter berarti lebih keras karena lebih parah. Oh gitu ya dok ya. Lalu dia pulang. Lalu dia mulai intip. Istrinya sedang masak, saudara. Sedang masak. Suaminya langsung hitung 4 meter. 1, 2, 3, 4 gitu saudara. Lalu dia sedang ngomong. Istri sedang masak apa? Masak apa? Diem tuh istrinya. Dia enggak seneng maju. 3 meter. Ini budeknya mungkin lebih dari 4 meter. Ngomong lagi. Istri sedang masak apa? Ya masih diem saja tuh dia merasa saudara. 2 meter saudara.
Istri sedang masuk apa? Diam lagi. 1 meter agak teriak. Mikir ini sudah kebangetan saudara. Istri, masak apa? Isinya noleh. Masak gudeg. Dasar budak. Aku sudah ngomong 3 kali. Jawab 3 kali. Budak. Kadang-kadang kita mikir orang lain gak baik, padahal sendiri. Mungkin suaminya itu yang budak. Istrinya sudah jawab, dia gak dengar kok. Loh ya toh? Ayo yang sedang sering nuntut, sering nyerang. Mungkin kamu sendiri ya gitu. Patahkan ego, kata sebelah, ayo. Hancurkan egonya masing-masing. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, yang gitu-gitu terus gudeg atau budak. Yang ketiga, saudara, komunikasi suami istri yang baik, jelas dan sehat. Komunikasinya yang baik, saudara. Saya percaya ini luar biasa. Ya, dalam pembangunan Roma juga sama. Komunikasi yang jelas. Kalau enggak jelas, saudara, minta diambilkan palu, diambilkan saudara amplas. Jadi enggak akan ya cocok dan akhirnya salah paham. Di Alkitab ada yang namanya Menara Babel, saudara. Jadi cerita manusia itu luar biasa. Dan akhirnya saudara, berusaha bangun Menara Babel. Untuk apa saudara? Wah, bermegah diri. Untuk saudara nyatakan hebatnya, sombong. Karena Tuhan lihat ini motivasinya tidak baik. Untuk menyombongkan diri. Untuk membanggakan. Bahkan saudara, untuk merendahkan Tuhan. Seolah sama. Dia juga bisa mencapai tahtanya Tuhan. Lah Tuhan gak senang, maka dibuat saudara. Bahasanya mereka dikacaukan. Jadi kalau orang ngomong sudah keliru. Tadi misalnya saudara, tiba tolong ambilkan gergaji. Malah diambilkan saudara amplas tadi. Parah, aku minta. Apa tadi? Gergaji, kamu budek ya, budek lagi. Ya terus salah paham. Dan akhirnya kacau. Dan akhirnya enggak jadi. Rumah tangga kan gitu. Kalau komunikasimu enggak jelas, satu dengan lain sering salah paham. Nah, penting sekali komunikasi, saudara, dibangun yang baik sehingga sungguh-sungguh, saudara, tidak salah paham, saudara. Ada satu kisah lagi, bisa dibuat contoh lagi, saudara. Suami istri modelnya beda. Suaminya itu biasa lebih pakai pikiran gitu, saudara. Lebih saklek. Isinya itu lebih banyak perasaan. Jadi mereka sudah menikah. Setelah bangun pernikahan sekian lama, istrinya itu kecewa. Satu hari istrinya itu minta cerai pada suaminya. Suaminya kaget. Kenapa minta cerai? Kenapa? Dia bilang, kamu gak cinta dengan aku lagi. Lalu suami ngomong, cinta? Siapa ngomong gak cinta? Ya, terus dia bilang, cinta. Ayo. Lalu istrinya ngomong, kamu mau membuktikan cintamu? Mau sudah. Apa yang kau inginkan? Lalu istrinya ngomong, kalau kamu mau membuktikan cinta sungguh-sungguh dengan aku, ya di sebuah jurang di daerah mana gitu, saudara, ada jurang, di tengah-tengahnya ada bunga, ambil bunga di situ, sekalipun bahaya, kalau jatuh mati di garang. Kalau kamu sungguh-sungguh cinta, kamu berani, ya ambil bunga untuk aku. Dikasih 3 hari kemudian, harus sudah, saudara. 3 hari kemudian, suaminya ketemu tetap enggak bawa apa-apa, saudara. Enggak berani ngomong cinta, mana cintamu? Ya, itu ambil bunga aja, enggak berani risiko untuk suami. Katanya cinta. Suaminya berkata apa? Aku memang enggak mau ngambil itu. Ya, karena cinta. Nah, dia malah beda. Suaminya ngomong, aku enggak mau ngambil bunga, itu jurang itu karena cinta. Kenapa? Ya, kalau aku mati, kamu kan janda. Lah, saudara, kan kasihan istrinya toh. Aku mati, kamu janda. Enggak ada lagi yang dampingi. Kalau aku mati, anak-anak kita gimana? Siapa nanti? Enggak punya bapaknya, enggak ada yang cari nafkah, enggak ada ini dan itu. Jadi aku putuskan, aku tidak mau mempertaruhkan nyawaku mati yang akan nanti mengorbankan istri dan anak-anak karena aku cinta kamu. Versinya beda toh, saudara. Betul. Bahasa cintanya dari istri, disayang, apa-apa mau gitu. Itu bahasa istrinya toh, saudara. Bahasa suaminya enggak gitu, dia pakai logika. Aku harus jaga keluargaku,
Aku harus jaga istriku. Aku harus jaga anakku. Beda bahasanya. Bagi istrinya yang namanya cinta gitu dibelai-belai. Ya itu romantis. Itu bagi istrinya. Bagi suaminya enggak. Dia bertanggung jawab. Itu kalau enggak ada titik temu, saudara. Enggak jelas. Setelah dijelaskan itu, saudara. Baru istrinya sadar. Dia ikut nangis. Ternyata bukan karena engkau enggak cinta. Tapi engkau memang modelnya bahasa cintanya seperti itu. Tapi engkau cinta. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Jadi luar biasa sekali kita belajar komunikasi yang harmonis, yang jelas, yang baik. Ada 5 level komunikasi rumah tangga, saudara. Yang pertama bahasa basi, saudara. Komunikasi tapi basi-basi, sudah makan, gitu saudara. Ya sudah, ya PR-nya sudah selesai, macam-macam bahasa basi. Atau tukar informasi, memberikan informasi. Malam ini aku pulangnya terlambat karena lembur, itu beritahu gitu saudara. Beri informasi. Atau dikatakan oleh istrinya, besok aku ngantar anak di sekolah. Kalau cari aku nggak ada, aku ngantar anak. Itu juga penting, saudara. Saya sendiri seperti itu. Dulu saya pertama kali juga, ya sering kali juga karena saya harus pergi, saudara. Ya istri saya di rumah sering kali harus, kalau saya dulu nulis surat cinta gitu, saudara. Saya pergi ke sini, saya melayani ini, saya taruh di meja tempat dia ngaca gitu, saudara. Pokok dia ngaca, oh saya sudah pamit, saya sudah beritahu, saya ke sana. Kalau sekarang nggak usah seperti itu, pakai WhatsApp aja sudah lancar. Tapi ngomong, saudara, sehingga nggak jadi salah paham, nggak dicari, ya gitu, saudara. Yang ketiga, saudara, menyampaikan pendapat. Kalau menurutku, ya lebih baik seperti ini. Kalau menurutku orang itu bahaya. Kalau menurutku kita lebih baik melakukan ini. Nanti akan datangkan kasih karunia dan anugerah. Jadi mau memberikan pendapatnya. Itu saudara. Yang keempat menyampaikan perasaan. Saudara, perasaan. Kadang-kadang salah paham itu juga gitu. Perasaan sendiri. Ya prasangka sendiri, saudara. Sehingga juga kalau enggak ya menyampaikan perasaannya, saudara bisa salah paham. Ada satu jemaat, ini sungguhan saudara. Iya, dia ribut dengan suaminya sampai hampir cerai, saudara. Lalu setelah dikonsultasi, ya saudara, di follow up itu saudara, istrinya cerita, aku itu sakit hati dengan suamiku. Aku dianggap genduk, dia ngomongnya gitu saudara. Maksudnya genduk itu pembantu rumah tangga. Aku itu kan istrinya, ya dulu dilamar baik-baik. Tapi sekarang sudah sukses, aku dianggap genduk katanya gitu. Kok bisa suaminya ngomong, kok anggap genduk gimana? Engkau kan suamiku. Lalu istrinya berkata, nyatanya. Nah, istri kan gitu ya. Nyatanya. Loh nyatanya gimana? Ya ternyata gini, dia pulang, kemana-mana aku ditinggal. Suaminya dan istrinya beda. Suaminya itu cekatan, apa-apa cekatan. Ya turun ya cekatan, turun mobil jalan ya lebih cepat lagi. Istrinya putri Solo, linggang-linggang kangkung, alon-alon asa kelakon. Nah itu beda. Yang satu cepat-cepat, jalannya cepat-cepat, turunnya cepat-cepat, saudara. Ya, satunya pelan-pelan, saudara. Dia berkata berkali-kali, oh pergi loh, mau makan bersama di restoran loh, saudara. Mau seneng-seneng kita, saudara. Tapi begitu sampai di restoran, suaminya buka pintu, tutup, langsung masuk. Istrinya nggak mau masuk, saudara. Di depan sendirian. Lalu suaminya dari dalam ngomong, ngapain di situ? Masuk sini loh. Istrinya tetap begok, enggak. Tetap saja nggak mau masuk. Diketik kenapa nggak masuk? Tadi itu, apa aku babumu? Ditinggal-tinggal. Perasaan seperti itu, saudara. Ternyata dulunya nggak pernah disampaikan, ribut terus. Tapi waktu di konseling banyak dibukakan semua. Oh, dia tuh merasa ditinggal karena itu. Dan setelah itu suaminya berusaha juga memperbaiki, nggak tinggal lagi. Ya istrinya juga berusaha mengerti, akhirnya bisa dipulihkan. Yang jalannya cepat, jangan cepat-cepat. Yang jalannya pelan juga sama, saudara, jangan egois. Aku memang jalan pelan kok. Ya harus ditunggu, jangan. Engkau berusaha cepat.
Ya tak? Betul gak? Jangan egois juga. Jangan menang sendiri. Saling berusaha. Ya, menyatukan. Dan saudara akan lihat kasih karunia. Terus rumah tangga dipulihkan. Satu lagi ya saudara, jaga perasaan. Ini ada contoh seperti tadi. Ada satu keluarga, ya saudara, harmonis, senang semua. Seringkali makan di rumah makan atau masak di rumahnya gitu saudara. Wah senang sekali. Jadi saudara, setiap makan saudara, sang ibu itu selalu yang berikan dulu mungkin misalnya pahanya atas bawah pada suaminya, dadanya pada anak-anaknya, sampai terakhir cekernya untuk dia saudara. Selalu. Ada tak ibu-ibu? Ada tak gitu? Banyak tak saudara ya? Cinta anak tak saudara ya? Ya anak kasih ini, itu ibunya ngalah gitu saudara. Bertahun-tahun dia bilang, puluhan tahun saudara. Lalu saat itu juga sedang ada perayaan lagi, dia jajah perayaan lagi. Ulang tahunnya yang ke-70. Isinya ulang tahun, dirayakan ulang tahun. Setelah dirayakan ulang tahun, semua dinyanyikan lalu makan bersama. Lah waktu makan bersama, semua kan ngomong, ya berbuat baik pada ibu, pada istri, saudara. Langsung suami anak ambil cekernya dulu, kasihkan istrinya. Ini ceker ayam gitu saudara. Anak-anaknya juga yang satunya berikan. Istrinya nangis. Kenapa nangis? Semua bingung. Aku tuh sudah puluhan tahun ngalah terus loh. Tak kasih ke kamu semua. Aku terima loh, hanya ceker. Kok kamu kalian kebangetan keterlaluan. Ulang tahunku yang 70 tetap dikasih ceker. Tak ceker sekalian kamu. Karena kadang-kadang perasaannya tidak diungkapkan, jadi nggak ngerti toh saudara, betul nggak saudara? Nah, sehingga terjadi salah paham. Kasih saudara sebelah, ayo dijelaskan, jangan ceker-cekeran, katakan kanan kiri saudara. Oh itu sampai mau diceker loh saudara. Ya, lalu yang terakhir saja, komunikasi dari hati ke hati. Sekali lagi, ya tadi perasaan saya, sekarang hati. Kadang-kadang itu disimpan kecewanya. Dan itu saudara, supaya sungguh-sungguh akhirnya komunikasinya jelas, komunikasinya lancar, nggak salah paham dan bisa jadi baik saudara. Ya ada kisah satu lagi saudara, suami istri. Jadi ada suami istri itu nggak bicara 20 tahun. Ada enggak di sini yang sedang jodohan sama pasangannya? Pak Kiki itu jodohan enggak dengan Bu Susan loh? Oh enggak saudara, rukun terus saudara. Pak Amijaya pasti enggak ya, rukun terus saudara. Ini saudara enggak ngomong, itu 20 tahun. Ada enggak di sini yang enggak ngomong pokoknya itu? Enggak ngaku, tapi kadang-kadang loh. Ada saya lihat ya pasangan enggak mau ngomong, kalau terpaksa ada perlu ngomong lewat anaknya gitu saudara. Itu ngomong sama bapakmu itu katanya gitu saudara. Itu ngomong sama mbokmu itu katanya gitu saudara. Ayo ada apa enggak? Nah 20 tahun ya, lalu sampai anaknya sudah mulai dewasa, dia bingung, ini piye ya, gimana ya, ayah ibuku tuh enggak ngomong, unik loh. Aku di mana-mana enggak pernah tahu loh, ada orang tua suami istri nggak ngomong sampai 20 tahun itu nggak ngomong. Lalu anaknya itu mikir lagi, cari cara, akhirnya dia kenal dengan sebuah wartawan kalau nggak salah gitu. Coba mau berusaha menemukan ayah ibunya, lalu diajak sharing, diwawancarai, sharing itu saudara. Singkat ceritanya, yang nggak mau bicara itu suami. Istrinya ngomong apa tetap aja. Dia ya pokok enggak jawab secara langsung lah. Paling yang langsung barangnya dikasih atau lewat anak dan itu. Ditanya suami, kenapa kamu kok enggak mau ngomong dengan istrimu? Sudah sekian lama kok enggak mau dengan istrimu? Suaminya ngomong apa kira-kira? Tidak Pak, ngomong apa kira-kira? Halo, ngomong apa? Aku cemburu katanya. Cemburu saudara. Ternyata suaminya kata aku cemburu. Lalu saya tanya lagi, cemburu? Apa aku selingkuh kok kamu cemburu? Aku apa ada main dengan pria lain? Tidak pernah. Kok kamu cemburu?
Memang kamu nggak selingkuh, tapi aku cemburu. Duh, aneh kan saudara? Ditanya, cemburu apa? Cemburu sama anaknya. Ternyata setelah punya anak, istri itu apa-apa anak. Sudah semua anak, sudah suaminya jadi nggak terawat lagi. Semua sudah terlupakan. Semua konsep anak. Jadi suaminya cemburu dengan anaknya. Anaknya dicintai oleh ibunya, dia sudah dilupakan. Ya sudah, aku sudah dilupakan, aku nggak dianggap, ya sudah, nggak ngomong. Dan hanya jelaskan panjang lebar. Ya baru mereka dari hati ke hati, maksudnya bukan gitu. Isinya juga disadarkan, nggak boleh gitu. Istri-istri, ada enggak yang seperti itu? Belum tentu loh saudara. Ya kalau dulu pacaran deket-deket suaminya, sudah punya anak suaminya, sana. Loh, ada apa enggak? Ada saudara. Suami juga sama. Tujuannya istrinya memang ya sudah dikasih anak dirawat. Tapi sekali lagi hari ini saya percaya Tuhan sedang memberikan covenant house. Keluarga yang penuh dengan perjanjian Tuhan. Digenapi, ngalami penggenapan janji Tuhan dalam keluarga. Tangkap firman.